Kita akan memeriksa apakah benar seperti dalam tayangan channel-channel lain bahwa Timur Leste tidak diterima menjadi anggota ASEAN dikarenakan faktor ekonomi. Kita akan memeriksanya berdasarkan hasil penelitian. Tetap di video ini, tetap di channel Tim Tim Files. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tim Tim Files, channel yang membicarakan tentang sejarah Timur atau Timur Leste sekarang hingga peristiwa yang sudah berlalu baru-baru belakangan ini. Kali ini kita akan membahas tentang masuknya Timur ke ASEAN. Ya, kita akan bahas lebih dalam berdasarkan hasil penelitian. Video ini kami buat berdasarkan hasil webinar yang baru saja berlangsung sekitar 2 jam lalu. Saya kebetulan ikut di dalamnya. Saya diberitahu oleh seorang teman dan inilah pamfletnya ya. Convite Invitation International Webinarium Refleksi Awal Tahun ASEAN. Revesium Inesium Jinan Phone ya. Speakernya ada Immaculada Soares Cabral MCP, Dekana Fakultates Siensla. Mungkin ini dekan kali ya. Saya tidak tahu karena tidak memperkenalkan diri, dia hanya menyebut peneliti, dan ini sudah hasil penelitian yang dipresentasikan juga di Portugal kalau tidak salah ya, di luar negeri. Yang satu lagi adalah Director of Center for European Union Studies, Partogi Samosir PhD. Nah, ini ada 2 speakernya, ada pembicaranya, tapi untuk video ini kita fokus ke Ibu Immaculada ya. Nah, ini berlangsung pada hari ini, hari Rabu 19 Januari, waktu Jakarta jam 10.30, waktu Dili adalah jam setengah 1 ya, sampai jam 2. Moderatornya adalah Ibu Yen. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua ini adalah saya capture tadi kegiatan-kegiatan yang hadir tidak lebih dari 20 orang ya. Nah, ini ya sebelah kiri atas Sarah Jarum Jam ya, keadaan sedang berdiskusi. Ini Pak Samosir, kemudian bawahnya Ibu Immaculada, dan yang terakhir ada sesi foto ya. Kita akan lihat seperti apa, kita akan cek berita yang berkembang di YouTube setidaknya bahwa Timur Leste tidak masuk itu ditolak masuk ASEAN dikarenakan faktor ekonomi. Kita akan cek dulu ya. Nah, sebelumnya Pak Partogi menceritakan tentang refleksi awal tahun. Dilihat dari sininya, mungkin beliau lagi di Jakarta ya, apa di Jakarta bagi Dili ya, tulisannya Dili ya. Dili 19 Januari 2022, judulnya Refleksi Awal Tahun ASEAN. Partogi Samosir, Direktur Center for European Union Studies. Nah, ini dia Ibu Immaculada ya. Dari di atasnya itu tulisan Institut Nasional de Sciences et Teknologi. Mungkin saya tidak mengerti bahasanya, mungkin ini dari kata Institut Nasional Sains dan Teknologi, mungkin ini semacam lembaga penelitian ya, pengkajian teknologi dan ilmu pengetahuan dari Timur Leste ya negaranya. Mungkin di Indonesia seperti LIPI, mungkin ya, saya tidak tahu ini seperti apa. Nah, Ibu Immaculada ini membuat sebuah penelitian yang judulnya seperti ini, Pembangunan Timur Leste dan Integrasi Regional, studi kasus, kapasitas kebijakan ekonomi dan kondisi ekonomi terkait dengan proses integrasi Timur Leste di ASEAN. Jadi dia bicara banyak, saya memfokuskan tentang pemeriksaan kami terhadap apakah benar bahwa Timur Leste itu tidak masuk karena faktor ekonomi ya. Kita akan cek satu per satu. Ini outline ya, outline presentasinya, artinya semuanya ya, dari A sampai semacam daftar isi. Dia mengakui sebenarnya ini presentasi dalam bahasa Portugal kalau tidak salah, kemudian dialih bahasakan ke Indonesia. Bagusnya Ibu Immaculada ini seorang peneliti, dia
mampu dengan cukup baik menggunakan bahasa Indonesia sehingga saya mengerti. Untungnya di situ ya, kalau dia pakai bahasa Portugal atau bahasa asli di sana ya, saya tidak mungkin bisa ya. Ini terima kasih akhirnya saya bisa memahaminya. Dia menyebut bahwa ini yang menarik, Timor Leste sebelum dia menjadi sebuah negara pada tahun 1989 dikatakan oleh Ibu Immaculada bahwa Sanana Gusmao telah menyatakan bahwa nanti kalau Timor Leste itu menjadi sebuah negara mandiri, artinya merdeka, maka organisasi yang harus diikutsertakan atau kita masuk ke dalamnya, kata Sanana Gusmao, adalah ASEAN. Dengan demikian, ada keinginan sejak dulu bahwasanya Timor Leste bahkan sebelum merdeka, dia ingin bergabung dengan ASEAN gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Itu kata-kata yang tadi saya rekam dengan baik, itu pernyataan Majan dari Ibu Immaculada ya. Nah ini tujuan-tujuannya. Oke, nah ini menarik penelitiannya. Ada 3 pertanyaan di bagian bawah. Pertama ya, mencari tahu apakah Timor Leste memiliki kondisi ekonomi atau tidak untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota ASEAN. Dari sini menunjukkan bahwa syarat untuk menjadi anggota ASEAN adalah soal ekonomi. Dan di sini penelitiannya untuk memeriksa apakah ada atau tidak ada. Kalau bahasa saya mungkin apakah Timor Leste ini ekonominya sudah sesuai dengan standar ASEAN atau tidak. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan dalam kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Timor Leste untuk dapat berintegrasi dengan ASEAN. Artinya adalah ketika dia tidak diterima, bagaimana perubahannya kebijakan agar dia diterima dalam bentuk adalah apa itu? Kebijakan ekonomi. Yang ketiga adalah prosesnya. Ya, evaluasi proses dan mengidentifikasi hambatan utama untuk diatasi. Dia sudah meyakini dari tujuannya meyakini bahwa Timor Leste tidak diterima, kemudian apa hambatan-hambatannya gitu. Nah, ya dengan demikian masih berkutat ini soal ekonomi. Oke, kita akan lihat kajiannya. Ya, di sini dijelaskan bahwa Timor Leste hari ini sudah menjadi negara mandiri, negara demokratis ya. Sama halnya dengan ASEAN itu ya, yang merupakan negara-negara tetangganya ya. Artinya mereka adalah ya, Timor Leste merupakan sebenarnya bagian juga dari ASEAN itu sendiri. Ini ada metodenya, ada kualitatif, menganalisisnya menggunakan analisis SWOT. Ini menarik ya. Biasanya di Indonesia dipakai untuk keorganisasian, ini dipakai untuk sebuah penelitian. Boleh juga ya. Ini hal yang menarik. Ada sumber datanya, ada wawancara, ada dokumen, sampai dengan instrumen-instrumen penelitiannya. Nah, kerangka teori seperti ini. Teori integrasi regional. Teori bagaimana Timor Leste masuk di dalam wilayah regional Asia Tenggara. Ya, ada integration regional. Ini ada teorinya Joseph Ney dan sebagainya. Tadi beliau menjelaskan ya, ini adalah kondisi yang rasional kenapa Timor Leste harus masuk dan layak masuk menjadi bagian ASEAN. Kemudian apa yang namanya ini? Politik luar negeri Timor Leste. Dia menceritakan seperti apa kondisinya ya. Nah, poinnya adalah dia open, artinya dia mau bekerja sama dengan berbagai negara dalam bentuk apapun. Dalam hal ini adalah ekonomi, politik, sosial, dan keamanan dan seterusnya. Pokoknya positif. Nah, ini banyak yang tidak tahu Ya, publik Indonesia termasuk saya juga. Saya baru tahu di sini, makanya saya benar-benar ini harus diungkapkan ya ke publik. Dan saya sudah minta izin ke Ibu Immaculada ya soal penggunaan PowerPoint ini. Jadi aplikasi Timor Leste untuk keanggotaan ASEAN itu. Pertama tahun 2005. Ya, Timor Leste menjadi anggota tetap ASEAN Regional Forum. Jadi sudah menjadi anggota ASEAN tapi dalam Regional Forum. Jadi di forum-forum diskusi ASEAN dia sudah menjadi anggotanya. Kira-kira begitu yang saya tangkap. 2007 Timor Leste meratifikasi Treaty Amity dan Cooperation Act ASEAN. Artinya lah bahwa tahun 2007 ini keputusan kebijakan pemerintahnya itu kemudian menyelaraskan, menyamakan supaya dia itu
sesuai dengan kebijakan ASEAN ketika itu, yaitu Treaty Amity dan Cooperation. Jadi mengikuti. Jadi tidak boleh bertentangan, tapi disesuaikan. Tahun 2008, 1 tahun kemudian, Timor Leste memperoleh status pengamat. Nah, ini pengamat ya, udah mulai naik lagi. Kemarin baru forum diskusinya, kemudian sekarang menjadi pengamat. Tahun 2011, ya, secara resmi. Nah, ini secara resmi loh. Jadi sejak merdeka tahun 2002, baru tahun 2011, Timor Leste secara resmi mengajukan aplikasi untuk menjadi anggota ASEAN. Baru tahun 2011 ya. Tahun 2012 membentuk ASEAN Coordination Council Workers Group ACCWG. Jadi semacam sebuah kelompok kerja ya, perwakilan ya, yang untuk mengkoordinasikan bagaimana cara atau pintu dan sebagainya ASEAN itu bisa menerima Timor Leste, atau Timor Leste bagaimana caranya untuk menerima diterima sebagai anggota dari ASEAN. Nah, ini dia persyaratan anggota ASEAN. Jadi tidak cuma ekonomi saja ya, ini dijelaskan dengan gamblang. Saya yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak paham jadi paham. Pertama ya, letak geografis di Asia Tenggara. Di sini dijelaskan oleh peneliti tersebut adalah bahwa Timor Leste tidak ada permasalahan di sini. Dan memang dia ada di Asia Tenggara. Kedua adalah pengakuan oleh semua anggota negara ASEAN. Ini yang menarik. Di dalam kelompok ASEAN ini, kalau ada 11 negara satu saja tidak setuju, maka dia tidak akan setuju semuanya. Itu yang menariknya. Tidak ada istilahnya voting-voting seperti itu dalam kasus yang ini ya. Mendengar tadi percakapan-percakapan yang saya tangkap dari diskusi tersebut. Yang ketiga, bersedia terikat kepada ASEAN Charter. Jadi ada suatu kesepakatan kalau misalnya mau masuk anggota ASEAN harus ikuti ini. Dan menurut peneliti itu Timor Leste tidak keberatan dan setuju. Dan keempat adalah kemampuan dan kemauan. Kemampuan dan kemauan. Jadi semacam kita punya apa, kemudian ada keinginan untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan dalam proses aksesi. Ini yang masih harus digodok ya, antara 2 dan 4. Terutama yang nomor 2 yang mengganjal. Nomor 4 masih dalam proses, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah, ini bagaimana penilaian kondisi. Jadi ASEAN itu tidak serta-merta tidak boleh, tetapi ada tim yang langsung datang ke negara Timor Leste gitu ya. Nah, ini penilaiannya berdasarkan ASEAN Charter pokoknya positif ini. Kemudian persiapan tingkat menteri ini juga positif gitu ya. Kemudian ini positif. Yang diungkapkan itu positif semua ya. Analisis SWOT-nya kita lihat. Analisis SWOT-nya tuh. Kekuatan dan peluang yang terkait dalam proses integrasi Timor Leste ke dalam ASEAN, penyatuan Timor Leste ASEAN lebih besar daripada ancaman tuh. Artinya positif terus. Kekuatan peluang, potensi geostrategis Timor Leste, peluang konsolidasi politik, keamanan daerah dan sebagainya, ekonomi itu oke-oke aja, konsep komunitas oke, ASEAN oke semua. Ancaman dan kelemahan liberalisme, saling ketergantungan dari ekonomi oke semua ini, ya. Dengan demikian diambil sebuah kata ya, Timor Leste memiliki kondisi yang baik untuk bergabung dengan ASEAN. Jadi artinya dia peneliti ini menganalisis bahwa Timor Leste itu layak masuk ke dalam keanggotaan ASEAN. Nah, dia langsung membuat kesimpulan seperti ini ya. Oke, dari 1, 2, 3, 4 semuanya dipastikan tidak ada masalah. Ya, ASEAN itu sebenarnya menurut kriterianya tidak ada masalah. Hanya masalah yang tadi ya, kembali lagi nomor 2 sudah masalah yang belum bisa terselesaikan. Dan yang satu lagi adalah nomor 4-nya. Gitu. Nah, ini yang menarik nih. Jadi peneliti ini seakan-akan berbicara kepada publik yang menonton ini ya, bahwa karena Timor Leste tidak diterima menjadi anggota ASEAN, apa loh yang harus dilakukan lagi? Bagaimana caranya? Bagaimana kita mempersiapkannya? Dan saya tanyakan itu, mungkin ini jawaban yang tepat ya. Yang pertama, dan ini rekomendasinya. Di masa depan, peneliti perlu fokus pada konsekuensi Timor Leste bergabung dengan ASEAN, khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial. Di sini ditekankan tadi kata peneliti bahwa mulailah untuk berbenah diri, jangan terlalu bergantung kepada kondisi perminyakan. Yang terbaru dia mulai ada kepariwisatanya, kemudian ada semacam pelatihan-pelatihan. Tadi pakai bahasa Portugal, dia tidak mengerti bahasa Indonesianya. Ternyata dibilang Pak pembicara sebelumnya pertama adalah
Ini namanya pelatihan gitu ya, pelatihan, kemudian ada suntikan dana untuk berdikari di bidang ekonomi gitu ya. Kurang lebih samalah kebijakan-kebijakan yang kini dijalankan oleh Indonesia ya. Ada bantuan-bantuan ekonomi. Yang kedua adalah merekomendasikan kepada Institut Nasional de Saintis et Teknologia. Ini seperti ya tadi LIPI ya, Lembaga Sainsnya Nasional Timur Leste, untuk mendukung penelitian ilmiah yang dapat berkontribusi pada kualitas SDM ya dan proses pengambilan keputusan pemerintah. Artinya adalah sebenarnya peneliti secara tidak sadar menyatakan bahwa bukan hanya ekonomi yang bermasalah, bukan hanya soal standarisasi yang tertulis secara ekonomi, tapi juga harus ada yang digenjot, harus ada dinaikkan, yaitu bidang sumber daya manusia. Nah, oleh karenanya harus digalakkan apa yang disebut dengan penelitian ilmiah. Kemudian berikutnya merekomendasikan kepada Kementerian Luar Negeri MNEC untuk terus mempertahankan layanan antar kementerian serta mengintensifkan kampanye aksesi Timur Leste ASEAN pada semua orang Timur Leste. Jadi diberitahu ya, saling mendukung, ayo kita dukung, terus diberitahu. Yang terakhir, merekomendasikan kepada MNEC, ya Kementerian Luar Negeri ya, mendukung kegiatan penelitian ilmiah, kembali lagi ke penelitian ilmiah ya. Kebijakan luar negeri khususnya tentang keanggotaan ASEAN guna mendorong komunitas Indonesia untuk menjadi anggota. Lagi-lagi Timur Leste bicara dua hal menurut saya, yaitu soal ekonomi, yaitu satu lagi adalah sumber daya manusia. Karena saya ingat di pembicara yang kedua menyatakan bahwa dalam 1 tahun itu ada 3.000 rapat. Dan setiap anggota ASEAN itu memegang kepanitiaannya sebanyak 200 kali. Dinilai bahwa Timor Leste belum siap untuk itu. Ya, kita akan bahas nanti di video yang kedua. Berikutnya kita akan lihat nih rekomendasinya, dan ini adalah referensinya ya. Nah, itu poinnya. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian dari Immaculada, bahwa tidak diterimanya Timor Leste untuk masuk ke dalam ASEAN itu masih sama, yaitu masih berkutat soal ekonomi. Ya, ini setelah di cross check dengan penelitian itu. Nah, lebih lanjut dia mengatakan bahwasanya kita ini Timor Leste dalam kurung masih menunggu seperti apa blueprint dari ASEAN untuk kita agar kita dapat masuk ke dalam keanggotaan ASEAN gitu ya. Kemudian saya tanya, apakah dengan ini dapat dikatakan ASEAN itu tidak memiliki niat baik untuk membuka diri agar Timor Leste masuk ke dalam ASEAN itu? Itu agak sedikit menegangkan ketika pertanyaan seperti itu. Namun beliau menjawab dengan keseriusannya bahwa semua keputusan itu ada di ASEAN. Gitu. Jadi mereka sedang menunggu seperti apa nanti larisnya kebijakan-kebijakan ASEAN untuk Timor Leste terkait dengan masuknya keanggotaannya ya Timor Leste ke dalam ASEAN. Demikian itu saja hasil dari hasil dari webinar tadi yang kita tarik pelan-pelan, kita pelajari kembali, kita sudah minta izin. Kita akan bertemu di video berikutnya adalah tentang masih terkait dengan bagaimana atau seperti apa masuknya ASEAN, masuknya Timor Leste ke dalam ASEAN yang belakangan itu mencuat lagi bahwa tetap masih ditolak. Demikian, terima kasih untuk sekali lagi, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Lanjut saja nanti ke video yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.